Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ini menarik begitu, ahli KPU tak setuju audit Sirekap. Kita ributin ya pepesan kosong katanya begitu kan. Atau bisa jadi mereka ketakutan, kenapa kok tidak mau ya sebagai ahli ya di KPU begitu kan, ahli KPU kenapa kok tidak setuju mereka diaudit secara forensik ya. Mungkin satu sisi mereka agak ketakutan begitu kan ya, kalau ada temuan-temuan baru di situ begitu, misalnya ada dugaan-dugaan kecurangan, misalnya juga satu sisi soal penggelembungan suara ya misalnya begitu. Atau memang sekedar mereka ya takut ketahuan lagi atau bagaimana begitu. Yang jelas ini banyak muncul spekulasi begitu kan. Saya kira apa yang kemudian dilakukan oleh mereka pasti ketakutan mereka. Karena soalnya ya Sirekap ini harus benar-benar menjadi acuan kepada masyarakat bahwa apakah memang ada indikasi di dalamnya atau tidak begitu. Kalau ada indikasi kecurangan, ini dia tetap terus-menerus karena mereka tidak dibongkar ya, tidak dibongkar begitu kan. Maka kalau ini dibongkar 2029 perlu dengan kehati-hatian. Saya kira ini akan menjadi tantangan kita kepada masyarakat Indonesia, harus Sirekap ini harus benar-benar ya diaudit secara forensik ya. Mari kita lihat ya komentar-komentar atau sidang ahli dari KPU ini seperti ini. Baik, terima kasih pimpinan. Prof. Marsudi, bertemu lagi Pak. Jadi begini Pak Prof. Marsudi, dulu juga begitu ketika kita mempersoalkan situng. Situng itu juga alat bantu. Alat bantu yang memang dia genuine apa adanya dimasukkan di situ. Ternyata timbul ada beberapa masalah. Oleh karena itu mestinya kalau alat bantu itu kan harusnya membantu kita untuk melihat sejauh mana transparansi terkait dengan perolehan suara itu. Lah oleh karena itu saya kemarin memang bertanya seberapa jauh sih sebetulnya evolusinya itu, karena kebetulan Prof. Marsudi kan mengikuti berapa jauh evolusinya kemudian supaya paling tidak itu mengeliminir hal-hal yang terkait dengan problematika yang pernah muncul terdahulu, sehingga tidak terjadi ya dugaan-dugaan adanya fraud dan sebagainya itu. Itu yang mungkin perlu dijelaskan. Alat bantu itu sejauh mana sebetulnya bisa membantu dengan kemudian meminimalkan ya error yang terjadi di situ. Lah apa sebabnya saya ingin mendapatkan hal ini, karena Bawaslu, nanti tolong Bawaslu juga mengklarifikasi. Bawaslu itu juga menyampaikan di dalam laporannya bahwa sejak tanggal 15 Februari bahkan itu untuk dilakukan perbaikan. Jadi sudah muncul ada kesalahan katanya Bawaslu ini. Justru perlu kita cross check satu sama lain. Lah kenapa kok baru kemudian mau dilihat itu sudah muncul persoalan di situ. Lah berkenaan dengan hal ini supaya kita juga mendapatkan sesuatu yang terang benderang, saya juga minta kepada KPU, karena saya juga coba cek lagi di bukti KPU belum ada di sini, sehingga perlu kemudian ditambahkan bukti untuk kami mendapatkan terutama dari C1-nya, C hasil ya, terkait dengan dugaan-dugaan yang muncul dari pemohon. Ini berkaitan dengan, tolong dicatat nanti ya, mungkin di permohonan bisa dilihat juga. Yang pertama terkait dengan di beberapa TPS itu ada di permohonan halaman 134 ya, 134 kemudian sampai ke halaman 137 dari ini, kebetulan saya lihat pemohon dua ya, dari permohonan yang kedua, permohonan perkara kedua ya, perkara nomor 2. Jadi ini ada TPS yang disebutkan, ini tolong nanti diberikan bukti kan supaya kita bisa cocokkan ya. Jadi bisa terang betul Kak ini ada persoalan kemudian yang disebutkan oleh pemohon tersebut. Jadi mohon nanti bisa diuraikan lebih detail Prof. Marsudi. Termasuk juga yang kemarin saya juga minta kepada Bawaslu ya untuk dicocokkan lagi di sini. Bawaslu juga menyampaikan
Bahkan di siaran persnya ada 11.000 lebih TPS yang mengalami persoalan terkait dengan akses Sirekap. Itu mohon bisa dijelaskan apa sesungguhnya dari sisi teknologi ini kok masalahnya kok tidak terurai terselesaikan dengan baik, tapi justru muncul di awal ketika proses orang ingin melihat dari awal terkait dengan perolehan suara tersebut. Mohon dapat dijelaskan. Terima kasih. Ya, Prof. Arief, yang mulia Prof. Arief, silakan. Terima kasih, Pak Ketua Sidang. Prof. Marsudi, kita juga pernah ketemu 5 tahun yang lalu. Tapi saya mau komentar sedikit ini. Saya juga ketemu 5 tahun yang lalu dengan sahabat saya, Mas Bambang Wijayanto. Ternyata setelah 5 tahun, kedewasaan beliau, kesabaran beliau sudah muncul. Padahal 5 tahun yang lalu saya terpaksa membentak beliau untuk suruh keluar. Tapi sekarang begitu Prof. Saldi atau Pak Ketua bilang, Pak Bambang sudah selesai, sekarang sabar sekali dan sangat patuh terhadap hakim. Terima kasih Mas Bambang. Baik Pak Marsudi, begini, saya terima kasih Pak Marsudi telah menampilkan ada versi-versi penghitungan suara. Ya, versi-versinya ada yang di Sirekap, ada versi quick count, ada versi dari penghitungan manual yang dilakukan oleh para pemerhati LSM. Dan itu ada kesimpulan yang juga menarik. Ya. Terus begini, Sirekap itu hampir sama dengan situng peristiwanya, menjadikan masalah, terjadi curiga di antara kita. Sehingga kita melihat, mestinya kan alat bantu itu bisa membantu kita supaya juga bisa diketahui hasilnya secara cepat dan tidak ada kecurigaan di antara kita. Mestinya kan begitu KPU ya, Pak Hasim ya. Ini kebetulan Pak Hasim asisten saya, dosen di Undip. Jadi kalau Pak Hasim nggak benar, saya juga malu sekali ini. Nah saya begini tanya, yang dipakai sebagai dasar menurut ahli dan menurut KPU, ini betul yang manual dan berjenjang kan? Nah kalau begitu kita sekarang ini apakah betul meributkan sesuatu yang sebetulnya nggak dipakai? Tapi sudah terlanjur ada kecurigaan di antara kita, ada fitnah di antara kita. Nah untuk bisa ngecek penghitungan secara manual, tadi sudah disinggung oleh Pak Magdir, Pak Dr. Magdir, kalau manual berjenjang itu cara ceknya gimana? Kan tadi Pak Magdir mengatakan bisa juga secara diotak-atik C1-nya yang manual itu. Nah, kita selama ini dalam pilkada itu gampang karena skopnya sangat terbatas. Kita cek di C1 plano ya. Kalau sekarang dipakai C1 hasil plano. Gimana Pak Hasib itu? C hasil plano. C hasil plano kalau itu. Kan kita mestinya bisa ngecek melalui C1 hasil plano. Pertanyaan saya, kenapa yang difoto Pak Ahli? Yang difoto itu kan bukan C hasil plano. Tapi yang difoto itu kan C hasil yang lembar kecil ya Pak Hasib, betul kan? Izin majelis menjelaskan. Gimana itu? Jadi yang difoto dan diunggah di Sirekap dan kemudian ditampilkan dalam info pemilu itu C hasil yang plano. Oh di plano ya. Jadi itu sudah betul yang difoto mestinya itu. Betul. Jadi kalau begitu apakah kita Indonesia itu begitu besar, TPS-nya itu ribuan. Nah sekarang kalau kita mau ngecek C1 hasil plano, itu caranya bagaimana? Ini kan susah sekali dilakukan. Indonesia itu sangat besar sekali, banyak TPS-nya, sehingga kalau saya selama 12 tahun ini ngadili pilkada, mudah. Karena apa? Skopnya kecil, jumlah TPS-nya terbatas. Sehingga kita bisa menentukan secara akurat ini terjadi masalah. Tapi di Indonesia itu begitu luas. Kita susah sekali. Maka dibutuhkan etiket baik dari jajaran KPU penyelenggara, termasuk jajaran Bawaslu, dan jajaran semua pihak. Dalam rangka untuk membangun negara Indonesia yang demokratis. Nah ini yang jadi masalah. Oleh karena itu saya sampaikan berikutnya kepada ahli
ahli, tidak hanya untuk sekarang, untuk ke depan. Supaya kita betul-betul bisa menghasilkan pemilu yang demokratis dalam arti memenuhi pasal 22 yang jujur, adil, fair, itu dengan menggunakan teknologi kayak begini, supaya tidak terjadi saling sengkarut di antara kita, tidak ada fitnah di antara kita, itu sistem yang harus dibangun bagaimana? Dan sistem sekarang itu bagaimana? Tadi saya senang sekali ada perbandingan-perbandingan, ternyata itu selisihnya juga tidak ada masalah dan sebagainya. Tapi ini kita semua bisa melihat bahwa ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh KPU. Kita harus melihat etiket baik KPU. Karena apa? Karena persoalan-persoalan yang terjadi sekarang ini itu sangat berbahaya untuk keutuhan NKRI. Karena hasil yang kayak begini. Nah, itu saya minta pendapat dari ahli, ya. Gimana caranya satu untuk ngecek supaya kita yakin betul bahwa C1 plano yang difoto, kemudian itu betul-betul genuine dipakai untuk menentukan pada waktu dilakukan penghitungan manual yang berjenjang. Karena bisa saja yang selama ini pengalaman kita di dalam pilkada itu mulai dari TPS itu sudah terjadi masalah. Kemudian di PPK itu terjadi masalah. Bisa juga persoalan rekapitulasi di tingkat kabupaten kota bermasalah. Bahkan bisa juga permasalahannya terjadi di tingkat provinsi. Kalau di tingkat nasional itu relatif sudah clear. Nah, oleh karena itu gimana caranya? Ini tadi pertanyaan Pak Magdir yang sangat tajam sekali yang kita anukan. Di C1 atau C plano itu kita caranya ngeceknya gimana kalau dengan jumlah yang sangat spektakuler sebagaimana di Indonesia ini. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya yang mulia Bapak Suhartoyo, silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Wakil. Prof, saya sedikit saja Prof. Tadi kan ditampilkan juga hasil perhitungan dari NGO tadi beberapa, tadi disandingkan 3 ya. Ya, setahu Prof itu mereka menggunakan sistem yang mana? Apakah Sirekap itu ataukah yang berjenjang? Kemudian ataukah punya sistem sendiri mereka? Kemudian apakah juga ada gangguan-gangguan sebagaimana yang dialami oleh Sirekapnya KPU ini? Karena kan mereka variabelnya misalnya bebas, tidak kemudian berpotensi untuk diganggu oleh pihak-pihak tertentu. Itu saja sih saya. Terima kasih Pak Wakil. Terima kasih. Jadi sekarang ahli dulu, nanti kalau klarifikasi dari KPU setelah ahli ya Pak Hasim ya. Silakan ahli. Baik, terima kasih yang mulia. Yang pertama dari KPU, pertanyaan dari KPU, apakah mungkin Sirekap itu dimanipulasi atau dikunci untuk paslon tertentu? Kalau kita tidak punya akses kepada kode sumber atau source code dari program Sirekap, nggak akan bisa. Nah, yang kedua adalah bahwa tadi sudah saya tampilkan perbandingan antara Sirekap, nanti sekaligus menjawab pertanyaannya Prof. Suhartoyo tadi. Yang NGO-NGO itu juga menggunakan mekanisme mirip seperti Sirekap. Mereka juga mengupload C1, tapi mereka punya relawan-relawan, diupload ke sistem mereka, jadi mereka punya Sirekap versi mereka lah, gampangannya begitu. Tetapi kalau saya baca di media, misalnya Pak Hadar Gumai itu dengan jaga pemilunya, dia mengatakan bahwa jaga pemilu itu lebih akurat, karena apa? Karena diverifikasi. Tapi ternyata diverifikasi pun hasilnya nggak beda jauh dengan hasil akhir dari KPU begitu ya. Jadi saya tidak bisa melihat bahwa itu bisa dikunci. Itu kalau dikunci berarti nanti yang paralel account yang lain dikunci juga dong, hasilnya sama kok gitu. Logikanya kan begitu. Kalau hasilnya KPU A, kemudian yang lain juga A, kalau KPU dikunci berarti ya kawal pemilu, jaga pemilu, jaga suaramu dan sebagainya juga dikunci juga, berarti kan begitu kan. Dan itu saya kira tidak mungkin karena itu di belakang mereka adalah lembaga-lembaga yang sangat kredibel dan saya lihat tokoh-tokohnya ada beberapa yang ada di ruangan ini. Nah, kemudian mengenai tulisan tangan dari KPU tadi ya. Jadi memang problem
tulisan tangan ini kan karena menggunakan mesin di OCR dan teknologinya itu memang sudah mapan tapi belum perfect gitu, belum 100% akurat. Makanya kalau di pengalaman saya misalnya di perbankan gitu, kalau kita ngisi formulir aplikasi begitu, itu juga tidak di-entry, di-scan juga. Tetapi kemudian ketika setelah di-scan itu, sebelum di-posting itu diverifikasi dulu, dicek dulu, ada nggak perbedaan-perbedaan. Kita saja mengalami misalnya kalau kita apply ke payment gateway, misalnya kan kita diminta KTP gitu kan, KTP kita difoto, kadang-kadang ketika KTP kita difoto, itu sistem juga ada beberapa yang error, misalnya alamatnya itu huruf I jadi angka 1 misalnya, atau huruf A jadi angka 4 misalnya. Jadi itu yang saya kira nanti harus diantisipasi kalau misalnya KPU ingin menggunakan sistem yang berdasarkan OCR. Menurut saya sih bagus. Kenapa ini menghindarkan kecurigaan? Kalau disitung dulu kan kecurigaannya ini operator ini curang, memasukkan datanya di markup gitu. Nah sekarang kan mesin yang melakukan atau software yang melakukan. Kita kan nggak bisa menuduh softwarenya curang begitu. Nah, tetapi kita harus ingat bahwa software ini atau OCR ini belum perfect, masih ada error. Makanya tadi saya sampaikan di dalam solusi ke depan mungkin harus ada verifikasi untuk yang aneh-aneh gitu ya. Misalnya jumlah suara lebih dari 300 itu mestinya di-reject dulu, tidak langsung di-posting gitu. Kemudian dari Mas Bambang ini, dari pemohon, pertama verifikasi. Jadi kalau kita bermasalah itu mendefinisikan bermasalah itu apa? Apakah bermasalah itu menyebabkan hasilnya berbeda atau hasilnya hanya menimbulkan keributan saja? Nah, kalau menimbulkan keributan, ya saya dari situng dan sampai sekarang Sirekap mengakui jadi bahan keributan ini. Tapi keributan yang tidak ada gunanya, kita ributin pepesan kosong, uang yang dipakai penetapan pemilu di SK 360 itu dasarnya manual ya Pak Ketua ya. Itu kok yang dipakai kok. Nah, jadi bukan yang dari Sirekap gitu. Tapi kalau dikatakan, jadi kalau bermasalah dalam arti dia mempengaruhi angka, mempengaruhi suara, mempengaruhi perolehan, menurut saya tidak. Tapi membuat orang emosi dan sebagainya jadi ribut, iya gitu ya. Nah, tadi termasuk contohnya misalnya jumlah pemilih lebih dari 300 dan sebagainya. Nah kemudian masalah-masalah TPS yang bermasalah. KPU saya monitor juga setiap hari itu melakukan modifikasi, melakukan koreksi. Saya ada data nanti bisa sampaikan pada majelis setelah sidang ini. Misalnya pada tanggal 22 Februari itu saya ketika Sirekap mulai diributkan tanggal 15 tadi betul mulai ribut itu tanggal 15 ingat saya. Kemudian saya sebetulnya sudah nggak semangat itu, udah males itu ikut-ikut begini lagi gitu ya, sudah 5 tahun yang lalu sudah usia udah cukup lah begitu ya. Jadi saya lebih sabar kayak Pak Bambang gitu ya. Jadi saya pikir ngapain ikut-ikut lagi, tapi kemarin diminta oleh KPU, jadi saya track tuh apa yang terjadi pada tanggal 22 Februari. Memang ada waktu itu ada sekitar 12.000 kesalahan di 12.000 TPS. Tetapi kalau kita lihat angka, itu kesalahannya itu terdistribusi, tiga-tiganya itu ada yang naik, ada yang turun. Jadi dari ada yang naik, ada yang turun itu tidak bisa saya mengatakan bahwa di situ ada algoritma atau ada JSON script yang didesain untuk membuat ini suaranya terkunci. Kenapa? Karena distribusi error ini terjadi di tiga-tiganya. Pada pasangan 01 ada yang naik di TPS tertentu, tapi ada juga yang turun. 02 juga sama, 03 juga sama. Jadi mirip seperti situng 2019, agak random ini kesalahannya. Tapi sayangnya karena waktu itu karena hanya ingin tahu aja, hanya punya data satu hari itu 22 Februari 2024. Kemudian mengenai apps, ya apps ini ada aplikasi ini yang ada di Sirekap Mobile ya. Sirekap Mobile ini saya nggak tahu apakah, mungkin saya perlu tanya kepada KPU, apakah ditaruh di publik atau tidak? Karena yang saya dengar kemarin dari video, itu katanya saksi mendapatkan apps itu dari APK Mirror. APK Mirror itu ini Pak yang mulia, Pak Ketua dan yang mulia, adalah tempat software-software bajakan yang untuk HP. Yang resmi kan kalau Android kan Google Play. Nah APK Mirror itu software-software yang sudah dimodifikasi biasanya. Misalnya untuk langganan Netflix nggak bayar itu bisa kita download dari sana gitu. Yang sudah dimod, jadi istilahnya APK yang dimodifikasi.
Nah, saya nggak tahu kalau di-download dari sana, itu mungkin harus dicek validitas dari aplikasi yang Mohon digunakan klarifikasi, tadi. Pak, itu ahli yang mana ya Pak yang kemarin dipakai untuk itu? Ahli Supaya yang jelas. nomor 2 kemarin. Oh, ahli Perkara nomor 2. Ya. Ahli perkara nomor 2. Iya. Oh, baik. Jadi dia mengatakan dia mendapatkan APK-nya, karena kalau nggak salah di Amerika ya, kalau nggak salah ya. Ya, dia Tadi yang apa itu? Yang apa namanya? Yang direkayasa tadi apa namanya? Software-nya tadi? aplikasi. Aplikasinya apa namanya tadi? APK itu nama aplikasi di Android yang mulia. Jadi kalau kita install aplikasi dari Play Store itu namanya APK atau aplikasi APK gitu. Nah, itu ada situs banyak sih, bukan hanya APK Mirror, ada banyak situs yang tempat kita bajakan-bajakan itu. Nah, salah satunya APK Mirror itu terkenal sekali untuk naruh APK yang bajakan-bajakan. Jadi kalau ada software yang di Google Play harus bayar, itu kalau didapat di APK Mirror bisa nggak bayar gitu. Termasuk ngajarin misalnya YouTube yang premium itu kita bisa download itu APK Mirror yang sudah di APK Mirror yang sudah dimodifikasi sehingga kita nggak keluar iklannya lagi di YouTube misalnya. Nah, saya harus cek dulu kalau dari APK Mirror itu harus di-compare karena saya kebetulan sering menjadi saksi ahli di beberapa kasus pidana di pengadilan umum. Itu adalah ternyata aplikasi ini diambil dari tempat-tempat yang tidak legal tadi, sudah dimodifikasi, kemudian yang install ini dirugikan, misalnya rekening banknya dikuras atau macam-macam lah, terjadi kejahatan di sana. Kemudian dia menggugat ke developernya, tapi ternyata ketika kita sandingkan, aplikasinya sudah berubah. Nah, ini saya kira kalau dari APK Mirror itu, ini Pak Bambang ya, jadi mungkin harus ditanda tanya. Tapi kalau dapat dari KPU, itulah yang legal gitu. Nah, saya kemarin mendengar karena beliau mengatakan dari APK Mirror ya. Nah, kemudian keempat mengenai metadata. Metadata itu mungkin nanti lebih cocok ditanyakan pada saksi, karena saksi ini yang membuat aplikasinya. Jadi saya tidak tahu apakah ada metadata atau tidak. Mestinya sih ada, tapi saya tidak. Ini dari ahli kami, Pak. Nah, ini Pak. Iya, bukan. Maksudnya nanti yang bisa menjawab nanti seksi kedua dengan saksi fakta, karena mereka yang mendevelop. Yang dari ITB nanti yang membuat aplikasi. Kalau saya kan tidak, jadi saya tidak tahu apakah metadatanya dan sebagainya. Jadi yang mulia majelis dan Bapak Ibu sekalian, jadi namanya metadata itu misalnya kalau Sirekap itu form C1 hasil itu kita foto, kemudian di foto itu ada identitasnya. Di foto pakai kamera apa, jam berapa dan sebagainya, ada data seperti itu. Tapi kita harus ingat juga, yang punya metadata seperti itu hanya kamera-kamera yang baik saja. Kalau HP-HP yang murah itu biasanya tidak ada metadatanya memang. Makanya nanti harus dicek juga dari TPS mana yang tidak ada metadatanya, kemudian itu apakah menggunakan kamera seperti apa begitu. Atau yang kedua memang di developer memang tidak ada metadatanya. Nanti mohon Mas Bambang tanyanya nanti ke yang buat aplikasi, karena mereka yang lebih tahu dalamnya. Nah, kemudian yang kelima, apakah tidak cukup bukti terjadi fraud? Saya bukan ahli hukum, tapi saya pernah mendengar begini, bahwa fraud itu salah satu syaratnya adalah ada mens rea. Ini jadi sok tahu hukum ya. Ada niat di situ. Nah, sementara yang mengkonversi gambar menjadi angka itu kan software, aplikasi, sistem sebuah aplikasi. Apakah aplikasi itu punya niat? Kan tidak. Karena aplikasinya itu kan sudah di-training dengan data oleh developer ini, nanti bisa ditanya pada developer, di-trainingnya dengan tulisan tangan berapa banyak dan sebagainya, biasanya itu dengan ribuan tulisan tangan. Tetapi biarpun di-training dengan ribuan tulisan tangan, tetap namanya mesin itu tidak seperfect manusia, pasti ada kesalahan. Penjelasan dari teman-teman Sirekap. Mohon dilanjutkan, Pak. Aplikasi memang mesin, tapi aplikasi yang buat bukan mesin, Pak. Iya, orang yang bikin. Iya, cukup Pak Bambang. Silakan ahli. Programnya buat orang, Pak, tapi OCR-nya ini kan dibuat oleh orang Amerika sana kan, mungkin apakah orang Amerika memang sengaja mau jahat begitu kan, saya kira enggak lah. Itu kan mereka menggunakan tools OCR. OCR itu bukan dibuat oleh teman-teman ITB. Itu menggunakan namanya neural network saya kira ya, dan itu sudah sebuah paket lah begitu ya. Nah, jadi kalau tidak ada manusia di sana, siapa yang mau disalahkan? Ini kan menjadi problem ya. Kemudian yang berikutnya adalah tadi mobile app sudah ya. Kemudian
tadi katanya ketika Sirekap itu pada waktu tertentu terjadi perubahan. Memang karena setiap detik itu Sirekap berubah. Pertama karena ada data baru yang masuk. Yang kedua adalah adanya koreksi. Pasti berubah. Sehingga kita ketika menanyakan tadi ditampilkan itu jam berapa, tanggal berapa, itu posisi di situ. Tapi hari yang lain juga berbeda. Nah, kemudian tadi disampaikan juga bahwa teman-teman ini masih punya akses kepada Sirekap sampai sekarang. Saya tidak tahu caranya dari mana, karena kalau mereka melakukan akses ilegal, ancamannya Undang-Undang ITE. Jadi harus diingat juga bahwa peretasan maupun akses yang tidak legal itu bisa diancam pidana 6 tahun. Nah, saya tidak tahu apakah betul mereka bisa akses sampai tadi malam, karena perhitungan suara manual kan sudah selesai tanggal 20. Mestinya kan sudah tidak ada lagi perubahan, di Sirekap mau dirubah apapun nggak ada gunanya. SKKPU 360 sudah keluar tanggal 20 Mei. Jadi per 20 Maret. Per 20 Maret itu sudah freeze, suara nggak akan ada berubah. Jadi andaikan Sirekap dihapus datanya pun juga nggak ada pengaruhnya begitu loh, istilahnya begitu, karena keputusan KPU sudah keluar, keputusan ini sudah keluar yang nggak bisa dirubah kecuali SK-nya KPU yang dirubah begitu. Kemudian untuk Bang Refli, ya, kenapa suara sah beda dengan suara paslon? Saya tidak melihat itu, Bang. Jadi kalau suara sah presiden dengan totalnya sama, yang beda adalah dengan suara legislatif, ya. Ada kalau nggak salah yang pilpres itu 51 juta. Ya, ada beda, pokoknya beda ya. Ada antara pilpres dengan pileg, suara sah. Untuk pemilu presiden 164 juta, 164 untuk pileg juta. 151 juta. Ya, 151 dan 160. Kenapa berbeda? Ya kita tidak tahu, mungkin pemilih, terutama pemilih di desa ya, daripada pusing milih yang partai yang banyak itu, yang calonnya banyak, dia mungkin hanya milih pilpres saja, tapi tidak milih pileg, mungkin begitu ya. Kita tidak bisa menuduh bahwa itu ada hal, karena nanti ada sekaligus menjawab pertanyaan yang mulia Prof. Suharto ya tadi, bagaimana Prof. Arief bagaimana menguji kevalidan data tadi ya, nanti saya akan sampaikan. Nah, jadi bisa saja terjadi antara suara pilpres, suara sah dengan suara sah di legislatif tidak sama, dan setiap pemilu selalu begitu. Saya ingat 2019 pun juga sama, tidak exactly sama persis. Bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan tadi kan kemarin itu ada ahli IT atau saksi ya, yang mengatakan bahwa di Sirekap itu ada perbedaan antara suara sah dan suara pilpres semua, suara sah dan suara paslon. Itu beda sampai puluhan juta. Kok bisa terjadi begitu? Ya. Atau jangan-jangan ahli yang itu nggak benar? Kan Bapak bisa sudah Pak gitu. Repli, cukup. Kan nanti kita bandingkan aja dengan kawal pemilu dan yang lain. Kalau hasilnya kawal pemilu juga seperti itu, ya mungkin jangan-jangan ahlinya mungkin nggak di saat ini, silakan nanti majelis yang menilai lah ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah angka yang katanya nambah terus. Seperti saya sampaikan tadi, capture saya tanggal 22 Februari itu dua-duanya mengalami. Ada yang nambah, ada yang kurang, tiga, maaf, karena ini karena salonnya tiga-tiganya mengalami kok. Jadi tidak bisa kita tuduh hanya satu saja yang bertambah, tidak. Jadi kebetulan karena mungkin saksi atau ahli dari pihak pemohon, ya yang difokuskan yang kerugiannya pemohon saja gitu ya. Tapi kalau saya karena fair-fair aja, ya saya tunjukkan bahwa tiga-tiganya memang ada yang naik, ada yang turun. Itu sejak situng dulu selalu begitu problemnya. Kemudian masalah DPT, privasi, saya kira kita sedang membahas Sirekap, tidak membahas dalih ya, jadi saya tidak jawab, mohon maaf. Nanti mungkin kalau membahas dalih mungkin forumnya berbeda. Kemudian berikutnya ke Bang Magdir ini. Jadi perubahan data bisa divalidasi dari mana? Nah ini pertanyaan menarik ya. Jadi validasi akhir dari hasil itu adalah perhitungan suara berjenjang. Jadi kalau kita mau melihat validasi suara, perolehan suara di level kecamatan, dilihat saja, kan di sana diunggah ya form D1 ya. D hasil. Nah ini yang saya tidak lihat dari kemarin ditampilkan oleh saksi maupun ahli dari pihak pemohon. Ada selain C hasil, ada D. D itu yang merupakan rekap dari ini. Jadi dicek aja apakah terjadi perubahan di sana. Kalau tidak ada perubahan, berarti ya tidak ada masalah. Karena itu semua kemudian ada berita acara yang ditandatangani segala ya. Jadi
tidak bisa kita mengatakan bahwa data Sirekap itu tidak divalidasi. Memang di awal-awal itu tidak divalidasi, makanya jadi ribut tadi yang di-capture itu tanggal 15, tanggal 20. Tapi begitu cetek tanggal 20, itu sudah valid semua datanya. Karena diambil dari data manual. Jadi kalau nggak salah di Sirekap itu mekanismenya, ketika terjadi pleno manual, maka hasil pleno itulah yang kemudian dimasukkan ke Sirekap untuk mengkoreksi data Sirekap. Gitu ya Pak Ketua ya. Jadi setelah pleno, data Sirekap pasti sama dengan data perhitungan manual. Tidak akan ada beda. Karena pleno itu mengupdate data tadi. Data Sirekap boleh salah, tapi ketika setelah pleno diupdate, jadi itulah yang benar dalam arti legal karena ditandatangani oleh semua saksi kan. Soal nanti ada manipulasi itu kan masing-masing lah kita tahu lah. Tapi saksi yang semua tanda tangan di sana. Jadi form D itu adalah di hasil itu adalah sah karena apa? Disaksikan oleh semua peserta pleno. Kemudian ada Sirekap untuk penggunaan suara berjenjang, malah terbalik Bang. Jadi bukan Sirekap mempengaruhi suara berjenjang. Suara berjenjang lah yang mengupdate Sirekap. Jadi selesai pleno, kemudian data Sirekap itu akan dibalikan lagi ke Sirekap sehingga data Sirekap itu akan paralel sama dengan pleno begitu. Dengan demikian Sirekap tidak bisa dipakai untuk mempengaruhi data di manualnya. Nah kemudian tadi ada pintu belakang dan sebagainya. Saya sebagai orang komputer, saya tuh kalau tidak lihat barangnya, tidak pegang, saya tidak bisa mengatakan ada atau tidak. Karena kalau kita mau melihat ada backdoor atau tidak, itu softwarenya harus ada di depan saya dan saya buka. Kalau saya hanya membayangkan saja, itu namanya mengarang bebas itu. Mengarang bebas ini nanti begini, nanti begini, nanti begini, itu kan karangan. Kalau kita mau melakukan audit, nggak usah audit forensik lah, audit operasional aja, itu sistemnya harus di depan kita dan kita lakukan pemeriksaan. Sama dengan ketika kita memeriksa audit keuangan, ya catatan keuangannya dan sebagainya harus ada di depan kita. Kita nggak bisa kayak paranormal membayangkan nanti ada gini, nggak bisa gitu loh. Mohon maaf ya. Jadi pertanyaannya dulu nanti apakah ahli yang mengatakan atau saksi yang mengatakan ada pintu belakang tadi, dia punya akses nggak? Nah kalau punya akses mungkin hanya bisa dikasih oleh KPU atau ITB. Nanti bisa ditanyakan apakah KPU memberikan akses kepada dia atau ITB memberikan akses pada dia. Karena punya hanya dua. Yang punya kode sumber atau source code-nya atau programnya itu hanya KPU dan ITB. Kalau mereka nggak memberikan, nggak mungkin ada. Kecuali mencuri ya, mungkin bisa saja mencuri, tapi kan dosa ya. Apalagi puasa-puasa begini mencuri ya. Nah, jadi itu Bang mengenai pintu belakang, saya tidak bisa jawab ada atau tidak. Termasuk kemarin saya dengar ada JSON script, ada ini. Itu apakah dia punya data? Saya aja sering bantu KPU sampai sekarang nggak pernah dikasih itu programnya gitu. Jadi saya nggak bisa periksa gitu. Jadi selama itu saya tidak bisa mengatakan ada atau tidak, kecuali yang bersangkutan membuktikan dia punya akses kepada barang tersebut. Kemudian mengenai yang pertanyaan kedua mengenai anomali hasil. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Sirekap boleh ada anomali, boleh ada perbedaan, tetapi ketika pleno dilakukan dan hasil ditandatangani, maka hasil itu kemudian masuk ke Sirekap. Jadi sebetulnya setelah proses 20 Maret kemarin, sejak 20 Maret sudah tidak ada anomali lagi. Jadi anomali itu terjadi di masa lalu ya, karena tadi kesalahan-kesalahan yang saya sebutkan tadi masalahnya. Tapi ketika sudah pleno, sudah selesai, makanya perhitungan yang benar yang diakui secara hukum dan legal dan kemudian digunakan KPU untuk membuat SK 360 dan kemudian mengupdate Sirekap adalah hasil perhitungan suara berjenjang yang disaksikan oleh semua saksi dari semua paslon dan kemudian juga dilakukan secara terbuka. Kemudian scan ini dari Bang Magdir ya. Sebetulnya nama yang disebut scan itu kalau pakai HP ya moto Pak Bang. Kenapa HP itu kan bukan scanner, jadi kan HP kita kan cuma punya kamera ya kita foto, tapi orang-orang biasanya nyebutnya nyeken gitu, padahal itu namanya moto, tapi karena yang difoto kertas dibilangnya nyeken gitu. Kalau yang difoto orang namanya motret gitu, jadi mungkin istilah aja. Jadi, bukan ahli kemarin itu saksi yang dihadirkan oleh pemohon 2 itu
itu mengatakan kalau begini bentuknya ini bukan foto, ini scan. Nah itu ada yang foto, dia katakan beda kalau foto dengan scan katanya. Nah itu ada dampaknya nggak untuk software yang apa ini Sirekap ini? Malah kalau pakai scanner semua akan hasilnya sangat akurat. Tapi scanner itu sangat mahal. Satu scanner aja harganya bisa puluhan juta ya. Tahun berapa itu KPU pernah pakai scanner ya? Oke, jadi itu lanjutkan Ya. Ali. Jadi akan jauh lebih bagus justru kalau kita pakai scanner. Saya Silakan, Prof. sebentar, Pak Wahli. Iya. Ini Yang kita wilayah Indonesia begitu luas. Iya. Ini persoalan masalah scan dan foto melalui handphone. Pak Azim, apakah betul seluruh TPS itu ada yang punya scan? Apakah betul seluruh TPS itu punya handphone untuk memfoto? Apakah seluruh Indonesia ada sinyal bisa mengirim foto pada seketika? Apakah ini tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan di lapangan? Terima kasih majelis. Yang pertama bahwa handphone itu partisipasi dari anggota KPPS. Jadi handphone tidak disediakan oleh KPU. Jadi tidak kemudian semua mereknya sama, speknya sama, tetapi Ya, saya ingin persoalkan apakah di seluruh wilayah Indonesia TPS-nya termasuk di pegunungan Papua atau di Kalimantan atau di mana semua TPS sudah ada handphonenya meskipun itu partisipasi anggota. Betul. Pak Anu ada. Ya, yang kedua, tidak semua TPS itu anggota KPPS-nya punya handphone yang istilah awam disebut smartphone ya. Karena di banyak TPS di Papua itu menyebutnya handphone kami handphone batangan Pak, begitu. Ini istilah awamnya ya. Sehingga kemudian dalam situasi itu kami mengantisipasi supaya kemudian tetap tersedia C hasil yang difoto dan diunggah dan bisa dilihat oleh banyak orang. Nanti ketika rekap di tingkat kecamatan kan kotak suara dibuka. Nah disitulah kemudian yang belum difoto pada saat itu, dan tentu saja unggahnya berbeda waktunya dengan teman-teman di KPPS yang TPS-nya ada sinyal. Nah yang ketiga, tidak semua TPS ada sinyal, sehingga kemudian ada juga TPS yang baru bisa bisa dikirim fotonya itu dalam durasi waktu tertentu. Paling data yang kami peroleh berdasarkan hasil simulasi di bagian awal, TPS yang nol sinyal menuju ada sinyal itu paling cepat 8 jam dari titik TPS. Kemudian yang paling lama sekitar 15 jam. Artinya 8-15 jam itu durasi waktu tidak ada sinyal menuju tempat yang ada sinyal. Nah yang berikutnya di TPS itu tidak ada scan. Nah saya ingin menjelaskan sedikit yang mulia bahwa anggota KPPS ini yang diproduksi ada 2 dokumen. Dokumen yang pertama adalah C hasil plano yang ukurannya plano dan ada telinya, dan kemudian itu disalin ke dalam formulir C hasil yang salinan yang ukurannya kuarto. Nah yang kuarto tidak ada telinya. Nah yang kita unggah di Sirekap atau di info pemilu yang bisa dibaca semua orang itu yang katakanlah yang ada telinya. Berarti itu kan dokumen pertama yang digunakan untuk mendokumentasikan hasil. Itulah kenapa kemudian nanti oleh saksi akan dijelaskan kita mengambil kebijakan itu kan sebetulnya meneruskan apa yang pernah kita kerjakan di Pilkada 2020 waktu Covid. Karena apa? Dari C plano itu ketika disalin ke formulir C salinan itu ada potensi juga salah menyalin. Nah ini yang terjadi pengalaman 2019 karena mekanisme 19 itu situng C plano itu kemudian disalin, salah satu salinannya dibawa ke KPU Kabupaten, di-scan di KPU Kabupaten, baru dikirim ke data center KPU dan kemudian itu yang diunggah. Nah kemudian untuk katakanlah dari segi proses memotong beberapa langkah, dan kemudian yang diunggah adalah dokumen pertama kali sebagai bentuk pendokumentasian hasil suara sejak Pilkada 2020 dan kita kembangkan untuk pemilu 2024 adalah C hasil plano. Jadi itu aslinya ukurannya plano dan ada telinya. Oke, cukup Pak Asif. Silakan Ali, kalau bisa dipercepat ya. Ya, baik. Ya. Yang berikutnya mengenai siapa yang mengaudit Sirekap, nanti mohon ditanyakan pada developer karena saya bukan developernya.
Kemudian apakah cukup untuk audit forensik? Saya berpendapat belum, karena belum ada bukti bahwa terjadi tindak pidana di sana. Kecuali bisa dibuktikan ada pidana, tindak pidana atau fraud, maka bisa dilakukan audit forensik. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya masih dari Bang Magdir ya, mengenai human error atau technical error. Tadi saya sampaikan bahwa Sirekap mobile itu mengkonversi gambar, tulisan yang ada di gambar menjadi angka itu secara otomatis dengan menggunakan software. Tidak ada manusia yang mengkonversi di sana, beda dengan situng dulu. Kalau situng dulu memang di-entry oleh manusia, sehingga menurut saya itu technical error, sangat-sangat technical error. Kecuali kalau form C1 yang tadi menjadi C1 hasil adalah dokumen otentik, itu yang dirubah. Jadi kalau dokumen otentiknya tidak sama dengan hasil yang kenyataannya, baru itu namanya ada fraud yang dilakukan oleh KPPS misalnya. Tapi kan selama ini tidak pernah ada sanggahan bahwa hasil perhitungan suara di level TPS itu berbeda dengan kenyataan begitu. Kemudian dari pihak terkait, Sirekap alat bantu dan berjenjang. Jadi betul sekali. Jadi berkali-kali saya sampaikan bahwa ketika perhitungan suara berjenjang dilakukan, itu mulai dari TPS, kemudian sampai ke kecamatan, kemudian ke KPU Kabupaten Kota dan sebagainya, itu adalah proses berjenjang yang dimana alat Sirekap sebagai alat bantu itu digunakan adalah ketika nanti alat perhitungan berjenjang ini selesai, ditandatangani oleh semua saksi dan dari pihak pemohon, kemudian itu digunakan untuk mengupdate Sirekap. Jadi Sirekapnya juga ikut berjenjang, jadinya sebetulnya secara tidak langsung koreksinya ikut berjenjang juga. Di samping memang koreksi yang langsung dilakukan oleh KPU, juga ada koreksi berjenjang dari bawah juga. Dan yang kedua adalah jangan lupa di sana juga di Sirekap itu selain form C1 hasil ada form D yang selama ini saya belum pernah dengar dari dalam sidang ini dibuka. Padahal form D itu adalah hasilnya tadi, kesimpulannya rekapnya seperti apa. Nah, kalau di form D-nya berbeda dengan C1 baru dikatakan di situ bisa ada manipulasi misalnya. Kemudian Sirekap menjadi alat untuk fraud. Wah, ini sadis banget. Jadi seperti saya sampaikan, Sirekap itu hanya software aja, tidak bisa digunakan untuk merubah suara, nggak bisa. Yang bisa dilakukan itu adalah proses perhitungan manual berjenjang di tiap tingkat itu. Kalau mau melakukan kecurangan ya di sana, mau jual beli suara ya di sana, tidak di Sirekap, karena nggak ada gunanya Sirekap dirubah-rubah, nanti begitu sudah perhitungan berjenjang dihapus lagi juga begitu. Jadi ini yang harus mungkin kita pahami semua. Kemudian saya agak percepat ya, langsung ke Prof. Eni mengenai evolusi Prof. Eni ya. Jadi senang sekali ini ketemu dengan Prof. Eni lagi. Jadi dulu situng itu memang ada proses yang sangat panjang, sehingga kemungkinan terjadinya human error itu tinggi. Karena tadi menyalin formulir dan sebagainya itu human error-nya tinggi, belum lagi ngantri. Nah, Sirekap ini teman-teman ITB itu menggunakan inovasi, tidak menggunakan manusia lagi, tapi secara menggunakan artificial intelligence, menggunakan OCR untuk membaca tulisan tangan menjadi data. Nah, inilah salah satu menurut saya kelebihan dari Sirekap yang saya apresiasi sekali pada teman-teman ITB. Tetapi yang sangat saya kritik saya kekurangannya adalah bahwa sistem konversi tulisan tangan ke angka itu kalau di lab saja belum 100% juga, baru 99% gitu, apalagi di dunia nyata. Nah, jadi ini yang mungkin nanti di berikutnya, evolusi berikutnya teknologinya harus diperbaiki, kemudian ada validasi sebelum diposting dan sebagainya. Kemudian ada di 11.000 TPS. Ini dinamis, Prof. Jadi setiap hari berubah. Jadi seperti saya sampaikan tadi, tanggal 22 itu ada problem di sekitar 12.000-an TPS, kemudian naik lagi sampai yang terakhir itu puncaknya 125.000 kalau nggak salah Pak Ketua pernah bilang ya di media. Kemudian sudah itu turun lagi gitu ya, karena memang begitu data banyak masuk, terutama yang dari daerah, terutama ya kalau data dari Jakarta kemungkinan karena kameranya bagus, kemudian HP-nya itu nggak menggunakan Nokia 3310 zaman dulu begitu ya, sehingga hasilnya lebih bagus gitu. Tapi kalau di daerah-daerah ini yang mungkin kurang bisa reliability-nya kurang. Nah, Prof. Arief ini menarik. Jadi Prof, banyak lembaga termasuk KPU ini
tidak melakukan transformasi digital dulu sebelum melakukan digitalisasi. Digitalisasi itu bicara tentang teknologi, Sirekap, OCR dan sebagainya. Tapi transformasi digital itu sebenarnya pada mindset. Bagaimana kita punya mindset digital, artinya apa? Memanfaatkan teknologi digital itu secara tepat dan benar. Nah ini dulu pernah waktu saya diundang KPU di Bali, tahun berapa itu? April tahun 2023 kalau nggak salah, masih KPU yang lama lah. Itu saya sampaikan, sebetulnya pertama dilakukan adalah transformasi digital dulu. Kenapa? Karena nanti kalau kita ujuk-ujuk digitalisasi sama dengan kita nggak ngerti apa-apa, langsung beli HP yang canggih, tapi cuma dipakai untuk telepon sama WhatsApp. Gitu. Itu yang terjadi pada manusia banyak begitu kan. Karena mindsetnya belum, padahal di situ ada dipakai bisa untuk cari informasi, bisa dipakai untuk membuat jadwal dan yang lain-lain. Banyak fasilitasnya. Tapi karena mindset kita belum digital ya, kita pakai HP yang canggih hanya sekedar untuk WA sama telepon gitu. Nah, ya ini Prof, jadi transformasi digital dulu yang harus dilakukan. Nah, salah satu transformasi digital itu adalah bagaimana kita melakukan, ada salah satu bagian itu namanya data driven decision making. Jadi kita harus menggunakan data itu secara valid. Nah, bagaimana validasi ini, pertanyaan Prof Arief yang kedua ya. Sebetulnya nggak susah menurut saya, meskipun skala Indonesia. Kita mulai kalau berjenjang itu dari bawah ke atas, validasi dari atas ke bawah saja. SK 360 itu menyatakan total suara 1, 2, 3, sekian. Diturunkan ke provinsi. Provinsi 36 provinsi ya. 38 provinsi. 38 provinsi itu di total sama nggak jumlahnya? Kalau nggak sama berarti KPU waktu pleno nakal gitu kan. Kalau sama ya berarti benar mereka. Kemudian provinsi mana, ambil kampung saya lah, Jawa Timur gitu. Diambil kemudian hasil rekap provinsi Jawa Timur diturunkan ke kabupaten. Kan cuma dari 37 kabupaten, gampang itu, cocokin aja. 38 kabupaten ya Jawa Timur. Oh ya, tambah satu lagi karena Madiun jadi kota sekarang. Jadi 38 kabupaten kota. Jadi gampang itu jumlahnya, Prof. Kalau kita jumlah 38 cocok ya berarti sudah nggak ada masalah di Jawa Timur. Turun lagi, misalnya dicurigai mana, di kampung saya di Madiun ada masalah di situ, turunkan lagi di kecamatan begitu. Itulah tadi ya apa yang disampaikan para ahli KPU. Saya kira harus perlu dengan adanya forensik ini. Kalau seperti ini kan menjadi tidak akan menemukan titik temu di situ begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.